Pagi di tanah ini dulu bukanlah pertanda kebebasan, tapi permulaan hari baru dalam bayang penjajahan. Di sawah, di jalan, di pabrik, rakyat pribumi bekerja tanpa hak, tanpa suara. Dijajah bukan hanya tanahnya, tapi juga harga dirinya. Ratusan tahun lamanya, bangsa ini dipaksa diam, tapi di balik diam itu, bara mulai menyala, bara yang kelak akan menyulut api perjuangan. Di kaki Gunung Galunggung berdiri sebuah pesantren sederhana, Sukamanah namanya. Di tempat inilah seorang ulama muda mulai membentuk perlawanan, Kiai Haji Zainal Mustafa. Seorang ulama, seorang guru, dan pemimpin spiritual yang kelak akan menjadi simbol keberanian melawan penjajah. Ia tak memegang senjata, tapi mengorbankan semangat. Di balik kitab yang diajarkannya, tertanam perlawanan bahwa Islam tidak bisa tunduk pada kekuasaan yang zalim. Saat tekanan semakin keras, pesantren menjadi markas gerakan bawah tanah. Zainal Mustafa menyusun strategi, bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Tanggal 25 Februari 1944, Jepang mengepung Sukamanah. Tembakan pecah, darah tumpah, perlawanan rakyat Singaparna pun pecah, dipimpin langsung oleh sang kiai. Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap, disiksa, dikirim ke Jakarta, dan pada tanggal 25 Oktober 1944 ia dieksekusi mati oleh Jepang tanpa pengadilan, tanpa kabar kepada keluarga. Ia gugur, tetapi tidak pernah menyerah. Keyakinan adalah senjata terakhirnya. Kemerdekaan memang baru datang setahun setelah beliau wafat, tapi suara perlawanan dari Singaparna adalah bagian dari gelombang besar perjuangan bangsa. Pesantren Sukamanah tetap berdiri, tak hanya sebagai tempat belajar, tetapi sebagai penjaga semangat perjuangan. Disinilah warisan itu hidup, keberanian, kejujuran, dan cinta tanah air. Kalau mulai didirikan itu didirikannya tahun 1927. Udah lama ya. Itu gimana perkembangan dari tahun 1927 sampai sekarang? Bagaimana? 1927 itu masa pendiri. Ya. Masa pendiri kurang lebih sampai 1944 kurang lebih. Ya. Jadi ada kisaran 27, 44, 20 tahun kurang lebih. Jadi pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, masih sadar mahat pendiri pesantren. Alhamdulillah ketika zaman dirintis, alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Bahkan ada kabar Allah alam berkala Sukanda, ukuran pesantren itu kan biasanya tanda kutip banyaknya santri gitu. Ya. Jadi banyak tadi konteks sekarang dengan konteks dulu beda lah. Kalau konteks sekarang kan ya agak banyak faktor lah, bisa promosi dan lain sebagainya. Kalau konteks dulu itu kan tanda kutipnya istilahnya masih terjaga, jadi masih alami. Ya ini kan namun tinggal di pesantren. Kalau sekarang itu jika lihat pesantren itu kan gampang, tinggal lihat apalah di Google, di website tertentu, di situs-situs tertentu tentang pesantren tersebut. Insya Allah akan menarik orang lain untuk datang ke pesantren. Tapi kalau dulu kan gimana? Nah kalau gambarannya dulu itu kalau Jumatan itu sampai masih di sini, tetap masih di sini, tapi bentuknya berbeda. Adalah pokok nanti paman saya mudah-mudahan punya dokumentasi.
itu. Nah itu jamaahnya sampai ke ada ayat bulan sampai ke sana. Jalan awal kan itu banyak santri, belum lagi yang halong. Ya. Iya. Alam entah apa yang bisa menarik. Konteksnya zaman dulu dari pesantren Sukamana ini, khususnya ketika beliau kayak di Jenderal Mustafa. Pastinya alhamdulillah sampai sekarang keberkahannya masih dilaksanakan oleh kami semua. Alhamdulillah keberkahan dari itu. Mengenai dari sejak berdirinya dari tahun 1927 ya Pak sampai hingga sekarang gitu, apa aja ada nggak tantangan yang harus dihadapi sampai hingga sekarang gitu? Untuk pesantren itu tantangannya kurang lebih kalau dijabarkan secara garis besar itu ada internal eksternal. Faktor internal itu faktor dalam orang-orang yang memang diamanahi untuk melanjutkan sampai dari sesepuhnya tekadnya kan dari rumah suci. Itu faktor internal itu biasanya tahu lah. Biasanya di pesantren itu ya yang jadi kendalanya itulah hal yang bersifat materi lah, penduniawian. Terutama konteks sekarang, kurang konteks sekarang. Itu untuk internal dan itu faktor yang saya lihat itu paling signifikan, paling berarti faktor yang harus diantisipasi, kemudian kalau sudah terlanjur terjadi harus diperbaiki. Kalau eksternalnya ya tadi itu hubungannya dengan politik, teknik pengiklan dengan pemerintahan, dengan apa itu kan ya adik-adik semua bisa lihat banyak dari pesantren tanda kutip tapi boleh-boleh saja lah milih berkiprah di area politik praktis, tapi boleh-boleh saja tapi kan kalau dilihat lebih dalam lagi itu pasti ada efeknya ke pesantren. Pasti ada efeknya. Terus terkait peristiwa yang perang antar etnis yang terjadi di kota Tasikmalaya yang pribumi sama etnis Tionghoa Pak. Nah itu terkena efeknya gak ke pesantren ini juga? Kalau itu terjadi ketika saya masih umur sekitar 6 tahun 7 tahun, tapi yang jelas yang bisa dirasakan oleh saya itu adalah efek domino, mungkinnya efek domino dari kondisi politik saat itu. Jadi ini efek pengaruh dari gaya kekuasaan kepala pemerintahan saat itu Pak Soeharto. Ya kebetulan kan banyak orang Cina di Indonesia, terutama di Tasik itu pada asal-muasalan kalau tidak salah ceritanya itu hubungannya dengan santri. Ada oknum polisi main fisik sama santri lah, tidak sopan dengan kiai, kemudian santri demo dan lain sebagainya, kurang lebih gitulah ceritanya. Bisa dangu-dangu gitu, suka enggak. Akhirnya terjadi fisik antara politik dan santri, tapi bisa ngerempet ke punten kita orang-orang notabene orang ras Cina. Efeknya itu pembeli sampai ke orang-orang Cina. Padahal kalau tidak salah asal-muasalnya masalah itu terjadi antara santri dan polisi kalau tidak salah. Tahun 98 ya, kalau Ya 98. Untuk metode pengajaran yang diterapkan di pesantren ini bagaimana yang baik itu? Dan kebetulan dalam sekitar 6 tahun lah. 6 tahun ya. Tapi ini, orang pesantren Sukamana punya aktor. Sukamana selalu berkaitan. Ada beberapa orang ketika harita mahasiswa kuliah biasa
boleh. Dulu kan perang lebih lama. Untuk para santrinya untuk membuat pedang dari bambu, bentuknya kayak gitu. Sebetulnya awal kain bambunya bukan bambu kuning, bukan bambu biasa saja. Nah, dibuatkan oleh para santri dengan tidak diberikan syarat anu-anu. Cuma perintahnya itu buat pedang tina awat, nyariin pedang tina alwi. Film saya bilangnya begitu. Nah ini kuning tuh sebetulnya bambunya sudah kuning. Nah kalau masih penasaran kenapa dari sampai saat ini dari tahun 44 masih ada, silakan. Ya kan? Ini dibuatnya tahun 44. Sekarang tahun 2020 masih ada, tanpa itu tidak ada. Saya tidak pakai minyak dan apa-apa, tidak ada apa acara anu-anu kepada pedang ini tidak ada. Ini hanya bukti sejarah saja. Dan kebetulan alhamdulillah saya yang menerimanya dari salah seorang cucu santri Jerusalem. Kenapa ini bukti nyata juga saya katakan bahwa pedang bambu itu sebetulnya disisir oleh tentara Jepang setelah terjadi pertempuran di Sumatera. Besoknya hari Sabtunya itu disisir pedang bambu, sehingga orang santri-santri yang ada yang menyembunyikan pedang bambu itu ke kolam atau ke atas rumah dan sebagainya. Nah, sehingga jarang-jarang juga yang punya, karena memang sudah dibuang, itu takut diambil oleh Jepang. Dan kemudian yang datang ke saya itu cuma 2. Namun memang tauhidnya salah, memang begitulah. Nah kebetulan kalau saya mengibaratkan ini, walaupun mungkin jauh ya antara Nami dengan Kiai Mustafa, tapi saya tidak salah kalau saya contohkan kepada tongkat Nabi Musa. Nabi Musa juga kan tidak tahu kalau akan tongkatnya membelah laut. Cuma Allah memberitakan pukulkan tongkatmu ke laut, sambil tidak diberitahukan bahwa laut akan membelah, tidak. Dipukulkan saja, taat saja kepada Allah, lalu Allah membukakan. Nah Kiai Mustafa juga begitu di antara. Jadi yang gagahnya itu bukan tongkat Nabi Musa-nya, tapi adalah Allahnya. Nah seperti itu juga dengan pedang bambu ini. Tidak dianggap sebagai wah ini orang tidak begitu lah, berlebihan. Walaupun mungkin bisa saja ini karomah Allah tetap ada di sini kalau dipakai lagi pada musuh jadi lebih tajam di bahasa mudanya. Nah ini pengakuan dari salah seorang pelaku sejarah namanya Aki Owat. Ya Aki Owat Mis'an yang beliau itu wafat di usia 140 tahun. Orang Ciparanari. Bahkan ke Kobras setiap seminggu 2 kali jalan kaki. Ciparanari sangnya itu ke situ saja. Ke Kobras jalan kaki 2 minggu 1 kali. Sana saya terkenal sana sebagai girit senang. Ini mah olahraga sampai gitu. Nah itu salah satu santri. Nah, maaf jadi dulu saat itu beliau menyatakan menjelaskan tentang pedang bambu itu asalnya acar jalani gitu. Jadi kepala Jepang itu memang mudah dipatahkan dengan bambu. Salantel itu macam itu khasnya. Pentrenya masih ada sih. Saya wawancara beliau ada. Cuma sekarang udah meninggal. Umurnya sampai 5 kali. Harusnya Ais gak sih yang...
Pak Dedi lihat nih, dua cowok nggak sholat, Pak Dedi lihat. Pak Dedi lihat masa nggak sholat? Parah ya, orang-orang mah pada sholat.